kenalan dulu yuk. Bapak dengan siapa? Di sini sebagai apa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Safwan. Di sini saya sebagai HR di PT Modern Jaya. Ya. Kalau boleh tahu, PT Moncer Indonesia Jaya ini tuh bergerak di bidang apa sih Pak? Untuk PT Modern Jaya itu bergerak dalam bidang digital marketing. Jadi kita mempromosikan barang melalui sosial media. Mungkin udah cukup perkenalannya, kita lanjut ke pertanyaannya yuk. Bagaimana sih Pak struktur organisasi di PT Moncer Indonesia Jaya? Nah, kalau untuk struktur organisasi, yang pertama itu ada CEO, lalu di bawahnya itu ada HR saya sendiri, dan ada finance dan accounting. Lalu di bagian operation itu untuk di bagian gudang ada admin dan tim banking. Lalu untuk tim marketing ini cukup kompleks karena ada banyak divisi. Yang pertama itu ada chief marketing officer, lalu di bawahnya ada brand manager. Jadi beliau mengurus reputasi brand kita di sosial media itu mau dibentuk seperti apa. Di brand manager sendiri itu ada tim KOL spesialis dan sosial media spesialis. Lalu untuk di marketing manager ada affiliate, marketplace spesialis, customer service, advertiser, dan customer relationship management. Apa aja sih tahap seleksi di PT Moncer Indonesia Jaya? Nah, kalau untuk tahap seleksi, pertama kita seleksi dulu dari sisi administrasinya. Kita cek dari CV-nya atau portofolio itu sesuai tidak dengan posisi yang calon kandidat itu lamar. Jadi kalau misalnya kita hiring sebagai posisi leader atau atasan, itu biasanya kita cek dulu pengalaman kerja di perusahaan sebelum itu seperti apa. Setelah di filter ada yang cocok, lalu kita lanjut ke tahap interview dengan saya. Setelah interview dengan saya itu lanjut lagi interview dengan atasannya langsung atau usernya. Nah, di situ bisa langsung dites kemampuan calon kandidat itu di posisi yang akan dilamar. Cukup singkat berarti ya Pak secara seleksi dari itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana cara HRD mengukur kinerja baru karyawan baru khususnya pada masa probation? Bagaimana Bapak menilai secara objektif apakah karyawan baru tersebut itu sesuai dengan job desk yang dia lakukan saat ini? Nah, kalau di sini kita menggunakan task management, itu yang namanya ClickUp. Jadi kita bisa melihat progres dari setiap karyawan tuh dia hari ini tuh apa aja yang dia kerjain, berapa banyak task atau project yang karyawan tersebut kerjain. Dan di ClickUp itu ada bobot pekerjaannya juga, jadi nggak harus ngerjain banyak, tapi ada bobot pekerjaan juga di setiap tasknya. Wah, keren banget berarti ya PT Moncer. Bagaimana sih perusahaan menilai kinerja karyawan? Apakah ada key performance indikator khusus untuk setiap karyawannya? Nah, kalau KPI sendiri itu balik lagi ke divisi masing-masing. Kayak seperti misalkan di marketing harus mencapai KPI itu berupa omset. Misalkan di Oktober itu harus ada target omset sekian. Lalu di divisi konten harus membuat konten sebanyak berapa di setiap harinya, tergantung dari divisinya masing-masing. Lalu untuk pertanyaan kelima nih Pak, apakah ada bentuk program pelatihan atau pengembangan diri untuk setiap karyawannya? Pasti ada. Jadi di semua divisi itu akan ada pelatihan soft skill maupun hard skill. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing divisinya. Itu ada pelatihan leadership atau soft skill dan hal teknis lain. Jadi keren banget ya pengembangan skillnya di PT Moncer. Lalu untuk pertanyaan yang keenam Pak, bagaimana perusahaan mengembangkan karir karyawan agar tetap termotivasi dan berkembang? Pasti kita punya jenjang karir yang jelas. Jadi kalau misalkan karyawan tersebut memiliki potensi yang cukup bagus, pasti akan kita promosikan naik jabatan. Berarti akan terus naik ya Pak kalau misalkan staff gitu? Disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang ada posisi yang kosong, bahkan akan dinaikkan posisinya atau benefitnya dinaikkan. Bagaimana HRD menangani konflik atau keluhan yang terjadi di internal perusahaan? Yang pertama akan diusut dulu sumber masalahnya itu seperti apa, lalu akan saya coba cari jalan tengahnya. Lalu kalau misalkan
masalahnya itu melanggar peraturan perusahaan, itu akan ada surat peringatan. Itu ada surat peringatan 1, 2, dan untuk surat peringatan ketiga itu akan dikeluarkan. Untuk pertanyaan ke-8, Pak, selain gaji pokok, bagaimana perusahaan merancang sistem intensif atau bonus agar memotivasi karyawannya nih, Pak? Kalau untuk di PT Moncer Sejaya sendiri ini kita membagi bonus kepada karyawan itu berdasarkan dari hasil yang didapat oleh perusahaan. Jadi setiap karyawan itu memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawabnya di perusahaan ini. Selain reward finansial yang tadi intensif, apakah ada reward non finansial yang diberikan perusahaan, Pak? Pasti ada. Kita kasih reward untuk karyawan yang terbaik, lalu terrajin, itu akan dibuat piagam untuk menghargai atas kerja keras dia selama bekerja di PT Moncer Sejaya. Untuk pertanyaan ke-10, Pak, lalu apakah ada reward tertentu setiap tahunnya untuk karyawan atas kerja keras yang sudah mereka berikan, Pak? Kalau untuk reward tahunan kita pasti ada. Di awalnya itu dulu kita ke Pulau Seribu, lalu lanjut di tahun berikutnya itu kita ke Pulau Bali. Nah, untuk di tahun ini cukup spesial karena kita akan berangkat umroh, di sekitar 60 orang berangkat umroh bersama. Wah, Masya Allah. Pertanyaan ke-11, menurut Bapak ada nggak sih kegiatan atau program yang seru di kantor Bapak agar karyawan itu tetap semangat? Kalau untuk itu kita ada di setiap Jumat kita ada acara arisan tanpa setoran. Jadi setiap karyawan itu menuliskan nama, cita-cita yang belum terwujud, lalu doa untuk temannya itu seperti apa. Nanti akan diundi setiap minggu, itu ada 2 pemenang. Nanti yang namanya terpanggil akan mendapatkan uang senilai 2.500.000. Wow, keren ya, baru ada di sini loh arisan tanpa iuran. Apakah perusahaan menerapkan sistem kerja fleksibel dalam kurung remote atau hybrid, dan bagaimana sih cara HRD itu mengelola karyawannya? Kalau untuk saat ini kita ada 2 visi yang bekerja remote atau work from home. Itu ada desainer dan brand ambassador, karena tidak perlu harus onsite ke kantor, jadi itu akan dikelola langsung oleh leader atau atasannya untuk menghandle dari task dari si karyawan yang remote tersebut. Kalau bicara tentang task, berarti untuk pemantauan itu balik ke pick up ya, Pak? Betul sekali. Oke, kita sudah di ujung pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan terakhir itu pertanyaan 13. Dari survei kepuasan yang Bapak berikan kepada karyawan, apakah semua karyawan itu merasa puas atas reward yang Bapak berikan? Kalau berdasarkan survei terakhir, alhamdulillah semuanya puas berdasarkan dari perhitungan komisi, lalu reward tahunannya itu hampir mayoritas puas. Tapi kita akan tetap evaluasi apalagi yang harus kita kembangkan agar terus berkembang dan tidak stuck di situ aja. Mungkin sudah cukup, Pak. Terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan. Selamat sore ya, Pak. Semoga PT Moncer Indonesia Jaya semakin sukses ke depannya. Saya pamit undur diri ya, Pak.